Dari pelajaran pertama, semoga masih ingat ya, kita telah temukan dan sepakati bahwa mempelajari nubuatan adalah mempelajari mengenai Allah. Siapa Dia? Apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana Dia melakukannya? Mengapa Dia melakukannya? Di manakah Dia sekarang ini? Ataupun kapan kita akan melihat kemuliaannya kembali di depan mata kita? Sosoknya yang tadinya seakan-akan misterius lama-lama terungkapkan. Dan pengalaman yang terjadi setelah kita mengerti wahyu Allah, itu bisa sama, bisa juga berbeda dengan orang lain. Kira-kira pengalaman seperti apa yang dapat kita expect, tunggu, dan juga harapkan ketika kita bertemu dan mengenal Allah? Mari kita pelajari dasar-dasar nubuatan. Pelajaran Sekolah Sabat yang ke-7 dari kuartal 2 tahun 2025. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami menghargai dan membaca setiap komen yang saudara-saudara sampaikan. Kami mempertimbangkan segala saran dan kritik yang telah masuk dengan harapan bahwa hal-hal tersebut akan mendukung pemahaman kita akan firman Tuhan dan juga pertumbuhan iman kita di dalam Yesus. Termasuk juga chat WhatsApp yang sudah mulai berdatangan ke nomor layanan doa yang ada di bawah ini. Kami berterima kasih untuk komunikasi baik yang telah dimulai oleh beberapa dari saudara-saudara sekalian. Jadi kami harapkan layanan doa ini dapat menguatkan iman kita semua melalui doa tentunya dan juga kata-kata penyemangat maupun jawaban dari pertanyaan Alkitabiah yang saudara sampaikan. Jadi saran saya mungkin untuk memfoto nomor yang ada di bawah ini ataupun langsung disimpan ke perangkat Anda ataupun kalau perlu dijeda sebentar video ini untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebelum lupa, saya selalu akan mengajak kita untuk like video ini, subscribe ke channel YouTube dari Gereja Advent Indonesia Barat, nyalakan lonceng untuk notifikasi apakah pelajaran Sekolah Sabat videonya sudah tersedia atau tidak, ataupun program-program baik lainnya dari channel Gereja Advent Indonesia Barat bisa kita saksikan juga. Dan juga untuk membagikan video ini melalui media sosial Anda. Semoga bisa dilakukan. Yang tidak kami lupakan adalah salam-salam yang telah masuk dari para pemirsa melalui kolom komen. Seperti dari Mirna Pinsin, Gereja SDA Taviu, Telupit, Sabah mengatakan, saya sangat diberkati dengan pembahasan Sekolah Sabat yang sederhana dan senang dipahami. Puji Tuhan, saya rasa banyak juga komen-komen yang saya baca dengan nada seperti ini. Kami sangat senang sekali untuk membacanya. Berikutnya dari Pendeta Lamsi Harsilitonga mengatakan, Tuhan memberkati para pembicara dan hostnya. Sehat selalu dan tetap dalam lindungannya. Terima kasih Pendeta Silitonga, kami juga sudah lama tidak bertemu begitu ya, tapi kami juga mendoakan hal yang sama kepada para pendeta, terutama Direktur Komunikasi yang telah terlibat dalam pelajaran Sekolah Sabat di tahun-tahun sebelumnya. Semoga selalu semangat dan bertemu lagi dalam pelayanan. Berikutnya saya bacakan dari Sulan dari Usman, Bekasi mengatakan, salam untuk Pendeta Joram Huta Gaul. Terima kasih Ibu yang ada di Bekasi. Saudara-saudara juga bisa melihat nama-nama lain atau para pendeta yang muncul di video pelajaran Sekolah Sabat. Jika saudara kenal, tentunya boleh disampaikan salamnya dan saya akan bantu untuk menyampaikan kepada para narasumber. Dari Tina Uni di Serian Sarawak mengatakan, saya sebagai umat Tuhan merasa semakin hari semakin banyak percobaan yang kuat untuk menjauhkan saya dari Tuhan menjelangnya kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Puji Tuhan dengan adanya program ini menolong saya menguatkan iman percaya sehingga mendatangkan kegembiraan yang tidak terhingga. Puji Tuhan, berarti Ibu ini sudah bisa merasakan janji Tuhan di dalam Wahyu 1 yang mengatakan kita berbahagia ketika kita mempelajari nubuatan ini. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Tina Uni. Dari Universitas Kelabat, Elvis Lamenepa mengatakan, senang belajar bersama dengan Uni Indonesia Kawasan Barat.
kami sangat welcome para saudara-saudara kita dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang juga mendukung program ini. Dan banyak saya dengar di Universitas Advent Indonesia ataupun di Universitas Kelabat, terutama para mahasiswa filsafat yang juga mengikuti program ini untuk membantu persiapan mereka dalam memimpin diskusi sekolah Sabat di hari Sabat pagi. Jadi untuk para mahasiswa filsafat, semangat terus, semoga ini bisa membantu dan meningkatkan iman juga tentunya. Dari Duil L Media mengatakan, saya amat diberkati dan dikuatkan dengan diskusi sekolah Sabat ini. Diselipkan lagu yang amat mengangkat jiwa dan menguatkan hatiku bila ku dalam kesukaran. Terima kasih untuk supportnya. Saya tahu ada beberapa yang suka jika lagu dimasukkan, ada juga yang kurang berkenan. Tapi himbauan saya kiranya ini semua boleh menjadi satu persembahan yang lengkap kepada Tuhan. Jikapun kurang berkenan, saya sarankan untuk langsung lewati, di-skip langsung kepada kolom diskusi. Semoga itu akan membuat kita terus semangat dalam mempelajari firman Tuhan. Dari Lost Tim Bolinting mengatakan, puji Tuhan, penjelasan pelajaran sekolah Sabat memudahkan saya memahami dan meneguhkan iman saya. Ini mengaminkan komen yang saya bacakan sebelumnya. Dari nama-nama yang tidak mencantumkan nama-nama baru maksud saya, ada Sarah Malinggato, Exodia Rahel, Ramu Selvi, Wisya Kowaas, Lapai Julian, Bantu Sinaga, Naomi Rediati, Axel Sunang, Simbolon Benaya di Gereja Bulu Tolang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Shalom Sumatera Utara, Sangkap Simanjuntak, dan Revelino Mahildoa. Di antara nama-nama tersebut, saya mau apresiasi khusus kepada 4 nama yang sudah mencoba berpartisipasi menjawab pertanyaan saya di pelajaran pekan lalu mengenai janji Tuhan di buku Wahyu yang mengatakan berbahagialah mereka yang membaca dan mempelajari nubuatan. Ada Resti Simbolon, Amoreza Bola, Nino Saksono, dan juga Sylvestan Pantau. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga ini bisa menambah semangat dan juga keseruan dalam mempelajari firman Tuhan bersama. Yang terakhir, komen ini akan menjadi jembatan pengantar kita kepada pelajaran karena saya rasa tepat sekali dengan topik yang kita pelajari pekan ini. Dari Sylvestan Pantau mengatakan, Shalom, mungkin bait suci telah disembunyikan pada perjanjian. Tapi sebenarnya, bait suci itu masih ada sehingga hari ini. Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci. Itulah yang perlu kita imani dan dasari dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Mari kita sambut para narasumber yang sudah hadir di studio dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita kehadiran Pendeta Sucianto sebagai Sekretaris Kependetaan dan juga Pendeta Alberto Tulalesi, Direktur Sekolah Sabat dan juga Pelayanan Perorangan. Shalom Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di tengah waktunya yang cukup padat, begitu ya. Karena ngomongin padat, saya mau tanya-tanya Pendeta apa kabarnya? Lagi persiapkan apa? Saya mulai dari Pendeta Sucianto dulu, karena pekan lalu Pendeta Yoram sudah hadir. Sekarang partnernya harus ada di sini juga. Pendeta lagi persiapkan apa? Dalam waktu dekat ini kami akan menyiapkan ada chaplaincy di Jogja, kemudian shepherding di beberapa tempat yang ada di Uni Barat ini, kemudian juga kebetulan sedang mengambil kelas sertifikasi chaplaincy. Ya, Indonesia, jadi waktunya memang betul sekali. Dibagi-bagi. Jadi para umat kalau misalnya bapak-bapak pendeta akan pergi chaplaincy gitu ya, semoga didukung dan kita doakan supaya pelayanannya makin ditingkatkan. Pendeta Alberto sudah pernah muncul? Siap. Selama ini gimana kabarnya Pendeta? Iya, jadi sementara ini untuk melawat ke daerah-daerah, untuk melibatkan seluruh anggota jemaat sadar bahwa kita adalah misionaris bagi Allah. Jadi sekarang sudah selesai semua daerah-daerah, tinggal untuk aktivitas selanjutnya. Kita rindu bahwa Harvest 2025 boleh berhasil dengan keterlibatan seluruh anggota jemaat. Betul sekali, ini fase pertama. Sampai akhir bulan Mei, jadi mari kita lakukan apa yang belum dilakukan, ataupun kita persiapkan fase yang berikutnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu yang merupakan ayat inti dari pelajaran ke-7 dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya minta kesediaan Pendeta Berto untuk berdoa bagi kita sekalian. Kita satu hati dalam doa.
Bapa di sorga yang penuh rahmat, bila mana pada saat ini kami rindu untuk mendiskusikan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, biarkan Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami, sehingga firman ini akan berkuasa dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap setia sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi kita di pelajaran ke-7 ini, kita akan menghargai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kali ini ada 2 pertanyaan, masing-masing narasumber akan menjawab 1. Saya mulai dari Pendeta Sucianto terlebih dahulu. Ini ada mantan anggotanya Pendeta Tulalesi di Nusa Tenggara. Dari Rote, nama jemaatnya Lalau, dan yang menanyakan adalah Amoreza Bola. Mengenai pelajaran pekan lalu ketika kita melihat ketidakpenurutan Adam dan Hawa. Beliau menanyakan, kan Tuhan Maha Tahu dan Maha Pasti bahwa Adam dan Hawa akan jatuh. Tapi kenapa tidak dilakukan sesuatu untuk menghindarkan mereka dari memakan buah yang dilarang tersebut? Boleh pencerahannya Pendeta Sucianto? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, tentunya ya. Jadi pertanyaan banyak umat. Ya. Kenapa Tuhan tidak menghindarkan itu? Sementara Tuhan tahu bahwa mereka akan jatuh. Jadi disinilah kita boleh melihat bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa kepada umat manusia di sana. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu bukan menciptakan itu seperti menciptakan robot yang diatur sesuka Tuhan di sana, tetapi dikasih pilihan. Tuhan memberikan pilihan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, ya. Tetapi Tuhan sendiri juga sudah memberikan itu aturan-aturannya. Kalau engkau memakan buah ini, maka kamu akan mati. Ada yang Tuhan sudah sampaikan di sana, ya, aturan-aturan di sana. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa. Karena di saat manusia akan jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu bahwa ketika nanti manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan penebusnya. Ini hebatnya Tuhan kita. Tuhan menyiapkan penebusnya supaya umat manusia boleh melihat bahwa seluruh alam jagat raya ini boleh melihat bagaimana kasih Allah yang besar kepada dunia ini, bahkan kepada seluruh umat manusia, sehingga Tuhan pun sebelum manusia jatuh dalam dosa sudah disiapkan juru selamatnya atau penyelamatan itu. Betul. Jadi itu gambaran yang sempurna dari apa yang kita pelajari dari pelajaran pertama sampai ke-6. Bahwa tujuan mempelajari nubuatan adalah untuk mengenal Allah, gitu. Kayaknya cara-cara kerjanya, kasihnya, dan bahkan pelajaran pekan lalu mengenai pengorbanan. Terima kasih sekali Pendeta Sucianto. Kita lanjutkan ke pertanyaan Yoram Weiraso. Ini kalau dari namanya seperti dari Timur-Timur juga, Pendeta. Beliau menanyakan pekan lalu kita menyinggung 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12, di mana Pendeta Mamento kalau tidak salah mengatakan bahwa kita memiliki peran dalam mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Beliau mengutip ayat satu lagi, Matius 24 ayat 22. Beliau menanyakan, siapakah yang mempersingkat waktu di dalam ayat ini? Apakah Yesus atau manusia? Silakan. Terima kasih untuk penanya yang luar biasa sekali ini. Baik, kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 12 ya. Yang kemarin dibahas. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi dalam konteks bahwa karena Matius 24 ayat 14 bilang bahwa Injil ini harus tersebar ke segala makhluk, ke semua seluruh bumi ini, maka barulah tiba kesudahannya. Maka untuk dapat tiba kesudahannya, Injil harus disebarluaskan. Siapa yang menyebarluaskan Injil? Adalah kita semua terlibat dalam penyebarluaskan Injil, sehingga akhirnya tibalah waktunya itu. Itu maksud dalam konteks ayat 2 Petrus 3 ayat 12 ini. Lalu kalau di Matius 24 ayat 22 ini dalam konteks bahwa kan ketika Injil disebarluaskan kan semua orang akan terjamah hatinya, tergerak hatinya, sehingga akhirnya mereka harus memilih berada di pihak mana mereka. Apakah mereka berada di pihak Tuhan atau berada di pihak yang melawan Tuhan, menuruti perintah Tuhan atau tidak menuruti perintah Tuhan. Nah setelah itu nanti akan terjadilah yang namanya yang baik akan bertambah baik, yang jahat akan makin bertambah jahat. Jadi terjadilah ketika Kristus keluar dari bilik yang maha suci, untuk dia akan datang, dan itulah pintu kasih yang tertutup, tidak ada lagi pengantara kita. Dan di saat-saat itu banyak sekali penganiayaan yang luar biasa, dan akhirnya ketika tidak ada pengantara lagi karena dia sudah keluar dari bilik yang maha suci dan dia akan segera datang,
waktunya dipersingkat. Siapa yang dipersingkat dalam konteks Matius 24-22 ini? Tuhan yang mempersingkat itu. Sehingga Tuhan akan segera datang. Untuk apa? Ayat ini yang bilang. Coba kita baca ayat 22 dari Matius 24. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Jadi untuk kita, untuk akhirnya Yesus datang untuk menjemputkan kita. Ketika penganiayaan yang amat dahsyat itu, yang luar biasa itu. Kepicikan Yakub yang diumpamakan itu, jadi Tuhan datang untuk jemputkan kita semua. Terima kasih Pendeta sudah memberikan gambaran yang luas. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan dari 2 ayat ini, masing-masing punya peran. Amin. Supaya ini kan namanya cerita kasih yang bersambut begitu ya. Kalau Tuhan aja yang kerja, kitanya gimana gitu ya. Kalau kita yang cepat, Tuhan juga pasti akan melakukan sesuatu bagi umatnya. Terima kasih sekali, kami tetap tunggu pertanyaan maupun pemikiran saudara-saudara dari pelajaran yang lalu atau pelajaran yang akan kita bahas sekarang melalui kolom komen. Jadi siap-siap untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Kita akan masuk ke pelajaran ke-7, kembali lagi dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Kalau boleh saya rekap, kita melihat bahwa pelajaran 7 ini seperti menyimpulkan pelajaran 1-6. Karena pelajaran 8 sampai setelahnya itu kita akan melihat hal-hal yang lebih aplikatif, hal-hal peran kita, dan juga sebenarnya yang Pendeta Tulalesi sampaikan tadi itu akan kita bahas di pelajaran berikut-berikutnya. Jadi kita melihat bahwa nubuatan itu ada karena Allah adalah kasih dan Allah merindukan keselamatan orang-orang, semua orang. Sadar atau tidak sadar, kita semua terlibat dalam pertentangan besar antara Kristus dan juga iblis. Jadi kita sudah melihat, mendalami dari perspektif sejarah, dari mulai Adam dan Hawa, sampai ke bangsa Israel, sampai ke 4 kerajaan duniawi yang kita pelajari di buku Daniel. Sekarang di pelajaran ke-7, kita akan melihat sosok Allah pada suatu tempat yang bermakna, yang ada muncul di penglihatan Yehezkiel, penglihatan Yesaya, dan juga penglihatan Yohanes. Kita mau melihat bagaimana pelajaran pertama sampai ke-6 itu ada di tempat tersebut gitu, kalau mau kita lihat begitu ya. Tidak lain dan tidak bukan, tempat tersebut adalah tahta Allah. Ada sebuah ruang. Nah, Pendeta Sucianto boleh bawa kita kepada pengalaman Yohanes. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dari pengalaman tersebut. Oke, baik. Kalau kita melihat pelajaran kita memang luar biasa minggu ini ya, sehubungan dengan tahta Allah di sana. Jadi pengalaman daripada Yesaya ketika dia mendapatkan penglihatan itu, ya, bagaimanakah tahta Allah yang dilihat berdasarkan pengalamannya, bahwa tahta Allah itu sungguh luar biasa ya. Iya. Tempat kehadiran Allah, tempat hadirat Allah, kemudian mulia, ya sangat mulia. Kemudian ketika Yesaya melihat kehadiran Allah di sana, ya melihat kemuliaan Allah di sana, jadi Yesaya di sana justru melihat bahwa dirinya itu najis, ya, dirinya itu penuh dengan dosa, ya. Ketika dia melihat kehadiran Tuhan, dia melihat dirinya sebagai seorang yang berdosa, ya, sebagai seorang yang najis. Itu kalau kita lihat dalam pelajaran itu. Kemudian kalau kita melihat juga di sana bahwa menggambarkan bagi kita, kalau saya melihat ya, bahwa di mana Allah hadir di situ, ya, baik itu di dalam diri kita, hati kita, justru kita akan menyadari kekurangan kita. Kita akan menyadari dosa-dosa kita, ya. Sehingga ini pengalaman Yesaya sangat luar biasa, ya. Ketika dia melihat tahta Allah, Allah yang sangat luar biasa, dia akhirnya menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya, manusia yang najis dan lain sebagainya. Sehingga ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, kalau kita akan melihat kehadiran Allah baik dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, mungkin juga di dalam gereja, di mana saja, kita akan melihat kekurangan-kekurangan kita di sana dan ketidaklayakan kita di hadirat Tuhan di sana, dan akan menuntun kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Begitu. Betul sekali. Saya mau arahkan dan juga tambahkan apa yang Pendeta Sucianto katakan tadi kepada pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi poin pertama di aplikasi kehidupan. Di situ ditanyakan, coba tinjau kembali ketika kita menyembah Tuhan di gereja. Bagaimana sikap kita bergereja?
Bagaimana sikap kita berdoa, waktu bernyanyi, waktu berkhotbah? Apakah kita merasa pantas atau apakah malah berbangga diri gitu ya? Kalau melihat pengalaman Yesaya harusnya membawa kita kepada kerendahan hati dan juga rasa bahwa saya berdosa dan perlu diselamatkan. Terima kasih sekali Pendeta Sucianto sudah memulai dengan baik pertanyaan. Sebenarnya ini pelajaran hari Minggu. Kita akan tetap di hari Minggu, Pendeta Berto. Coba kita renungkan aplikasinya seperti apa. Kalau Yesaya setelah bertemu dengan Allah, walaupun tidak secara langsung begitu ya, ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Akhirnya jadi orang yang bersih. Kalau kita ini orang Kristen, mengaku mengenal Allah begitu ya, harusnya apa yang terjadi di kehidupan kita juga kalau kita bertemu dengan Tuhan? Baik, terima kasih banyak Kak Evi. Jadi para pemirsa, yang kita lihat di sini adalah bahwa kita ini manusia berdosa sudah. Iya. Manusia berdosa, Yesaya 59 ayat 2 bilang bahwa kejahatan kita lah, dosa-dosa kita lah yang memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga kita ketika tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Suci, ketika kita berhadapan dengan kemuliaannya, keagungannya, luar biasa kita menyadari bahwa keberdosaan kita. Dan yang lebih luar biasa lagi, setelah kita menyadari keberdosaan kita, Yesaya 6 ayat 7, mulai dari ayat 6 lah. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sapit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni. Ini luar biasa. Ini yang lakukan adalah makhluk surgawi untuk boleh menghapus dosa, menyucikan kita, membersihkan kita. Ini adalah peranan Kristus. Jadi Yohanes 3:16 bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga bila mana kita percaya kepadanya yang kita harusnya binasa tapi tidak binasa. Jadi jasa-jasa Kristus itu luar biasa, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, membuat kita boleh hidup suci, boleh benar di hadapan Allah, dibersihkan oleh Allah. Dan apa yang bisa kita buat dengan karyanya yang luar biasa itu? Ya seharusnya kita orang berdosa, mendapat hukuman, tetapi dia telah menanggung hukuman itu, dan dia membersihkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada lain. Ketika apa yang bisa kita buat adalah kita memasyurkan dia. Makanya dilanjutkan ayat 7 dengan ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah diampuni dosanya, tidak ada lain. Dia hanya mau ceritakan, ada perumpamaan dalam kitab suci ketika dia diampuni hutang yang besar, maka diceritakan betapa baiknya Tuhannya itu. Jadi dia berbahagia sekali, dia bersyukur sekali. Kita juga sudah diampuni dan dibersihkan dosa-dosa kita. Tidak ada lain dalam hidup ini adalah untuk menceritakan perbuatan baik Tuhan. Maka kita akan menyambut Tuhan. Siapa akan kutus? Ini aku, utuslah aku. Amin. I will go. Ya. Tidak ada alasan kalau kita percaya kepada Tuhan dan juga kuasa pengampunannya. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan I will go. Jadi itu tujuan dari pertanyaan di paling bawah hari Minggu, untuk menanyakan kepada diri sendiri kita, bagaimana masing-masing kita dapat menanggapi seperti yang dilakukan Yesaya di cerita ini. Jadi saya catat di sini ada total member involvement, keterlibatan seluruh anggota, ada I will go, ada Harvest 2025. Sebenarnya opsi dan juga program yang sudah disediakan itu banyak. Tinggal kita cari tahu di mana saya mau berkontribusi dan mengapa. Semoga pelajaran hari ini sudah memberikan jawabannya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Kita melihat di sini ada satu prinsip yang diulang-ulang. Kalau boleh saya kutip dari 2 Korintus 3 ayat 18, Pendeta Sucianto, dikatakan, ketika kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada prinsip mirroring kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Iya, apa yang kita lihat, ya kita jadi seperti itu. Atau ada juga istilah lain, what monkey sees, monkey do. Apa yang monyet lihat, monyet juga bikin seperti itu. Nah, kalau melihat tahta Allah, sosok yang terdekat itu adalah kerub. Karena ada fungsi kerub di situ. Tapi sebelum kita ke situ, saya mau bikin pemirsa penasaran dulu. Kita akan lihat jeda yang berikut ini, dan Pendeta Sucianto akan jelaskan. Tetaplah bersama kami.
hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus penuhlah berkat. Dalam hati Yesus Engkau diingat, bagaikan cahaya surya yang hangat. Mengapa kau takut pikiran kacau? Karena Yesus takkan lupakan engkau. Dalam rumah Yesus adalah tempat yang senang dan mulia, aman dan selamat. Mengapa mau tinggal di tempat panas? Dalam rumah Yesus tersedia tempat, tersedia tempat. Masih bersama kami, mengenal Allah bisa dilihat dari sosok-sosok yang terdekatnya, termasuk kerub. Pendeta Sucianto boleh bantu kita untuk mengenal kerub ini siapa, fungsinya apa, dan kalau di cerita Yesaya tadi, itu serafim, bukan kerub. Jadi bedanya serafim dan juga kerub apa? Boleh tolong pencerahannya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa pelajaran sekolah sahabat kita saat ini, khususnya di dalam hari Senin, membahas mengenai kerub. Siapakah kerub itu? Jadi menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, bahwa kerub dalam bentuk jamak itu kerubim, ya, adalah makhluk surgawi yang memiliki kedudukan tinggi, ya, dalam tatanan ilahi. Sering dikaitkan dengan kehadiran Tuhan dan pengawal terhadap kekudusannya. Lalu apa tugas daripada kerub ini? Yaitu menjaga kekudusan Allah, ya, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kehadirat Allah, melayani di hadirat Allah. Inilah tugas daripada kerub itu sendiri. Lalu mengapa? Ya, karena memang kerub ini diciptakan dengan tugas khusus, ya, tugas khusus untuk memang melayani Allah, ya, yang mencerminkan kekudusan, yang mencerminkan kemuliaan Allah, yang mencerminkan keadilan Allah. Sehingga
Kalau kita melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ya dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24, ya kan, yaitu simbol harapan, janji Allah, ya, itu Allah menempatkan kerub dengan pedang yang menyala-nyala di sebelah timur Taman Eden untuk menjaga jalan pohon kehidupan, ya, supaya manusia tidak lagi memakan pohon itu, dijaga oleh kerub yang pedang yang menyala-nyala ini. Tujuannya adalah Tuhan mengasihi umat itu. Sebab kalau makan buah itu dia akan menderita lama, akan kekal dalam dosa, sehingga Tuhan tidak izinkan itu terjadi, ya, sehingga dijaga di sana. Kemudian kalau kita melihat berikutnya lagi dalam bait suci, ya, bait suci itu ada Ka'bah Tuhan, yaitu kehadiran dan kemuliaan Allah, di mana Tuhan sebagai pencipta, ya, Tuhan yang maha kuasa, itulah bait suci. Kemudian apa bedanya tadi dikatakan Ivy, apa bedanya dengan serafim, ya, kerub dengan serafim, ya. Jadi dua-duanya adalah makhluk surgawi yang dekat dengan hadirat Allah. Namun dua-duanya berbeda, ya. Kerub atau kerubim dalam bentuk jamak itu penjaga dan makhluk bersayap. Kalau kerub itu sayapnya 4, kalau serafim ini sayapnya 6, ya. Jadi serafim atau saraf, ya, dalam bentuk jamak yang berarti menyala, yang membakar, ya, menunjukkan hubungan ya dengan api dan kekudusan. Jadi ini serafim ini adalah menjaga kekudusan Allah. Saya boleh lihat di sini ada saya akan sedikit minta waktu untuk di sana bedanya kerub dengan serafim adalah bahwa kerub itu penjaga dan makhluk bersayap, kalau serafim itu adalah yang menyala dan yang membakar. Kemudian kerub sayapnya 4, kalau serafim itu sayapnya 6. Kemudian fungsi utamanya adalah kalau kerub adalah menjaga kekudusan dan pengawal hadirat Allah, kalau serafim adalah menyembah, memuliakan dan menyucikan. Kemudian yang digambarkan oleh kerub digambarkan oleh Yeskiel sama Musa tadi, kemudian Yesaya tadi menurut Aif tadi, ya, itu adalah digambarkan oleh Yesaya, ya, untuk serafim. Kemudian wajahnya untuk kerub itu adalah 4 wajah, ya, nanti akan diterangkan oleh Pendeta Berto, itu ada kelas khusus, ya, ada waktu khusus 4 wajah, ya, makhluk hidup di sana. Kemudian kalau serafim ini tidak disebut wajahnya, ya berbeda. Kemudian lokasi daripada kerub itu adalah sekitar tahta atau ya tahta Allah. Kemudian kalau serafim itu adalah di atas tahta Allah. Ya, itulah kira-kira. Tapi fungsinya di sana ya memang beda, tapi memang di sekitar tahta Allah semuanya di sana, bahwa melambangkan kehadiran Allah, kekudusan Allah di sana, dan memang luar biasa bagaimana gambaran daripada kehadirat Allah, kuasa Allah digambarkan dalam bentuk kerub dan serafim itu. Baik, lengkap sekali yang sudah Pendeta Sucianto sampaikan tadi. Semoga ini boleh dicatat oleh para pemirsa untuk mengenal lebih dalam kerub dan juga serafim. Tapi kalau boleh saya tekankan, intinya adalah karena mereka ini adalah makhluk-makhluk yang posisinya dekat dengan Allah, jadi mereka mencerminkan karakter Allah juga. Dan tadi seperti yang Pendeta Tulesi katakan, semua yang kita pelajari ini selalu menunjuk kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Itu juga yang kita lihat. Dan kalau saya mau sambungkan dengan pertanyaan hari Jumat nomor 2, Yohanes Pembaptis pun, karena dia telah berperan sebagai pelita yang menyala dan bersinar, dia juga bisa dikatakan berperan sebagai serafim. Walaupun bukan serafim gitu ya, tapi perannya serafim. Menyalanya itu. Api yang membakar. Di tengah kegelapan, hanya dia yang menyampaikan terang cahaya pada saat itu. Nah, kita mau perdalam lagi pemahaman kita, karena sebenarnya karakter Allah itu tidak bisa dipahami 100% Pendeta. Makanya harus ada contoh-contoh lain. Penglihatan Yesaya ada miripnya, tapi ada bedanya juga dengan penglihatan yang Yehezkiel lihat ketika dia melihat tahta. Seperti yang Pendeta Sucianto katakan, dia melihat kerub memiliki 4 wajah. Ini tentu seperti simbol begitu ya. Artinya apa, Pendeta? Baik, terima kasih. Kita lihat ya, Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-10. Ya. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, lalu muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Manusia, lembu,
singa, Raja Wali. Mari kita lihat Wahyu pasal 4. Wahyu 4. Wahyu pasal 4 ayat 7. Ini 4 makhluk ini. Iya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga mempunyai muka sama seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, Raja Wali. Jadi bila mana kita melihat, lihat ini kan sama dia ya gambarannya ya. Baik di Yehezkiel maupun juga oleh Yehezkiel dilihat dan juga oleh Yohanes Kekasih. Di Patmos dia lihat yang dia tuliskan dalam kitab Wahyu. Nah, bila mana kita lihat bagaimana ketika Allah menyuruh manusia, bangsa Israel untuk membuat kemah suci itu dilingkari oleh suku-suku. Nah, berkemahnya luar biasa, sangat teratur. Berkemahnya sangat teratur. Di pelajaran hari Rabu itu ada ya, bilangan 2 ayat 3, bilangan 2 ayat 10, bilangan 2 ayat 3 bilang di sebelah timur itu Yehuda, Isakar, Zebulon. Tapi pemimpinnya adalah Yehuda. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, di sebuah buku komentari on the Old Testament, dikatakan bahwa Yehuda itu memang dikatakan dalam kitab suci bahwa mereka punya panji-panji. Panji-panjinya itu singa. Untuk Yehuda dan juga sisi timur. Yehuda di sisi timur. Iya. Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Lalu yang berikut di selatan itu Ruben. Panji-panjinya itu anak manusia. Itu Ruben, Simeon, dan Gad. Lalu di sisi barat itu Efraim. Panji-panjinya itu lembu. Jadi ada Efraim, Manasye, dan Benyamin. Lalu suku Dan di sebelah utara. Dan itu Asyir dan Naftali, tapi dipimpin oleh Dan. Panji-panjinya itu Raja Wali. Jadi rupanya apa yang dilihat oleh Yehezkiel, apa yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis, itu sudah menjadi gambaran apa yang terjadi ketika bait suci dibangun di padang belantara oleh bangsa Israel. Ya Tuhan perintahkan kepada Musa, di mana disusun rapi semua suku-suku untuk berkemah di sekelilingnya. Itu menggambarkan apa? Semua di dalam perjanjian lama atau tentang bait suci, upacara bait suci, semuanya gambarannya adalah Kristus. Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi anak manusia itu. Kristus juga lah yang akhirnya harus menjadi lembu yang tersembelih itu. Artinya domba yang tersembelih, binatang yang tersembelih itu. Kristus dialah sebagai raja, dialah singa Yehuda itu. Dan dia bagaikan Raja Wali ketika dia naik, bangkit dan dia naik ke surga. Jadi itulah gambaran daripada Kristus sendiri. Dan semuanya itu makhluk-makhluk surgawi yang tadi diterangkan oleh Pendeta Sucianto, serafim dan kerubium atau kerub, itu semuanya memuliakan Allah dan juga Yesus Kristus, anak domba yang telah tersembelih itu, yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Itu dia. Saya jadi ingat waktu pertama kali saya belajar mengenai 4 wajah ini, terkagum-kagumlah aku gitu kan ya, untuk melihat bahwa maksudnya itu semua berkesinambungan. Dan akhirnya kita mendapat tips bahwa untuk mengerti Wahyu tidak cukup belajar Daniel. Kalau boleh buka juga Yehezkiel, buka juga Yesaya begitu ya, karena penglihatannya sama tapi dilihat dari segi yang berbeda. Dan juga kita Kejadian, Keluaran. Iya, betul. Dari yang kita pelajari selama kuartal ini. Puji Tuhan. Makanya pertanyaan dari sekarang, pelajaran hari Rabu dan Kamis ini akan lebih aplikatif, Pendeta Sucianto. Karena kita sudah cukup melihat kemuliaan Allah yang terlihat dalam sosok-sosok surgawi tersebut. Tahta Allah selain ada di surga, juga dibuat di bumi seperti yang Pendeta Alberto tadi sebutkan. Di tengah-tengah manusia. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengadakan hadirat Allah di tengah-tengah kita? Tentu perkemahan bangsa Israel sudah tidak ada lagi, bait suci sudah tidak ada lagi. Jadi 4 wajah yang berbeda ini bisa kita lihat di mana gitu? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sejak zaman dahulu ya, Eden hingga Tabernakel, bait suci, kehadiran Allah selalu berhubungan dengan kerub itu selalu berhubungan dengan tempat kudus ya, tempat kehadiran Allah ya, di mana Allah dimuliakan di sana. Nah, tapi pada zaman sekarang ini kita tidak lagi membuat tempat kudus secara fisik ya, seperti tabut ya atau kemah suci. Namun prinsip-prinsip itu tetap ada ya, prinsip-prinsip tetap berlaku ya di sana ya sebagai umat Tuhan di sana. Lalu apa kira-kira bagaimana tadi Ivy katakan untuk zaman sekarang ini ya. Jadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa
kita sendiri menjadi bait Allah. Jadi ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana tempat kehadiran Allah. Jadi tubuh kita ini adalah tempat kehadiran Allah saat ini ya, tempat kehadiran Allah. Sehingga kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini tempat kehadiran Allah, memang kita harus menjaga tubuh kita ini ya. Dari segi kesehatan, dari semua, karena memang Tuhan hadir melalui di dalam tubuh kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan saat ini supaya tubuh kita menjadi tempat kehadiran Allah ya? Hidup dalam kekudusan, ya, hidup dalam pertobatan. Kemudian mari kita menjaga ya hati kita tetap murni ya, terarah kepada Allah. Kemudian mari kita menjadi taat dan selalu berserah kepada Tuhan, sehingga hidup kita ya memang mencerminkan akan kehadiran Allah. Karena ya tabut atau bait suci atau Ka'bah itu atau tempat kehadiran Allah itu adalah tempat kehadiran Allah. Jadi di mana Allah hadir ya, di sana ada kekudusan. Ya, di mana Allah hadir di sana ada kekudusan. Terus di mana ada kehadiran Allah seharusnya di sana ada suasana surga. Kalau dalam rumah tangga kita undang Tuhan, Allah hadir, maka dalam rumah tangga kita suami istri dan anak akan menghidupkan suasana surga yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling merendahkan hati dan hidup berbelas kasihan. Sehingga itu ciri-ciri di mana bahwa Allah dimuliakan di sana, bahwa tempat kehadiran Allah di sana adalah sebenarnya ya tubuh kita, diri kita, sekitar kita ya. Sehingga itu yang harus kita bangun sebagai umat Tuhan saat ini. Bagaimana supaya Allah hadir ya di dalam kehidupan kita. Yaitu adalah mari kita mengundang Tuhan setiap waktu dalam mesbah pagi, mesbah petang dalam kehidupan kita, ya, dalam hati kita sebagai Ka'bah Tuhan, sehingga suasana surga akan selalu dirasakan oleh umat-umat Tuhan, oleh kita, baik di gereja, baik di rumah, baik di masyarakat, baik di kantor, di mana saja berada. Kalau Tuhan hadir dalam diri kita, suasana surga orang akan nikmati oleh karena kehadiran. Indah sekali kelihatannya begitu kan ya. Saya jadi ingat waktu belajar tentang nubuatan ini, gurunya mengatakan, bayangkan Ivy, waktu perkemahan Israel itu ada panji-panji yang berdiri. Jadi kalau ibu nyuci baju, dia lihat ada Raja Wali gitu kan. Berarti, oh siapakah Tuhanku? Begitu ya, dia seperti Raja Wali. Walaupun bangsa Israel pernah mengalami penindasan begitu ya, tapi kalau membayangkan Raja Wali, keilahian Tuhan, jadinya hidupnya dikuatkan begitu ya. Ada anak-anak gitu lagi main bola, misalnya mereka melihat anak lembu harus rajin. Lembu itu kan pekerja gitu kan ya. Jangan main-main terus gitu. Oh iya, harus seperti seperti Allahku gitu ya. Orangnya suka melayani. Jadi itu hal-hal yang seperti Pendeta Suci katakan, sebenarnya ada di dalam diri kita kalau kehadiran Tuhan ada juga di tengah-tengah kita. Amin. Satu lagi Pendeta Tulalesi, kita mau melihat ada, ini saya ambil dari pertanyaan nomor 3 di aplikasi kehidupan. Kalau orang katakan bahwa tahta Allah ada di kehidupanku sehari-hari, secara simpelnya itu artinya seperti apa? Kalau tahta Allah tidak ada, jadinya seperti apa hidup ini? Begitu, boleh tolong dilanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita mau lihat pengalaman kejatuhan. Sampai bayangkan ya, coba misalnya Yesaya 14 ayat 13 bagaimana Lucifer punya kerinduan ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi Lucifer ini, dia ingin menggantikan peranan Allah. Jadi Allah yang harusnya duduk di tahta hati kita, tapi Lucifer nggak mau. Lucifer dia mau duduk di tahta Allah. Nah, ini dia dalam kehidupan kemanusiaan kita, bahwa izinkan Allah berkerajaan dalam diri kita, bertahta dalam diri kita. Jangan kita ngatur diri kita sendiri sebagaimana Lucifer. Lucifer dia ingin menyamai yang tinggi, dia ingin mempunyai kuasa mengatur diri kita sendiri. Tidak boleh. Kita haruslah seperti apa yang dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 5-8. Kalau Yesus Kristus itu dia hidupnya merendah. Bayangkan dia Allah yang maha tinggi, tapi dia menjelma menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi harusnya kita hidup seperti Yesus Kristus, yaitu hidup rendah hati, gampang diajar, mau mendengarkan perintah Tuhan. Makanya saya mau baca menjadi bahagian renungan bagi kita semua, Roma pasal 12. Supaya diri kita ini boleh menjadi persembahan yang hidup, supaya Allah dapat bertahta dalam diri kita.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita izinkan Allah dalam diri kita bertakhta, maka izinkan Allah memerintah kita, sehingga kita boleh tahu apa yang baik dan apa yang benar. Jangan gunakan pikiran kita sendiri. Jangan gunakan keinginan kita sendiri. Sebagaimana Lucifer, dia tidak mau diatur oleh Allah. Dia tidak mau turut perintah Allah. Tapi dia malah mau memerintah. Menggantikan posisi Allah. Itulah. Dan sampai detik ini Lucifer bekerja untuk itu. Untuk menggoda manusia. Untuk tidak mendengar suara Allah. Untuk tidak mengabaikan Allah dalam hati kita. Untuk bertakhta. Tapi biar kiranya kita boleh seperti Kristus. Hidup rendah hati, ikhlaskan diri kita, dikuasai oleh Allah, dan mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita, dan menuruti perintahnya, sehingga kita akan menjadi berkat dan memuliakan namanya. Dan salah satu tujuan mengapa kita mempelajari nubuatan, supaya kita tidak dihasut oleh iblis tadi, Lucifer yang telah jatuh. Dan melengkapi pendeta tadi, saya baru menyinggung 2 panji. 2 panji berikutnya ternyata pendeta sudah sebutkan tadi. Siapa yang merajai hidup kita? Siapa yang singa Yehuda itu? Apakah Tuhan atau ambisi atau cita-cita kita? Begitu ya, itu bisa satu. Dan juga yang berikutnya, di mana kerendahan hati kita seperti Yesus turun menjadi manusia. Itu sosok lembu. Ya, dan juga anak manusia satunya lagi. Berarti sudah lengkap 4-4-nya. Saya mau arahkan perhatian para pemirsa ke pertanyaan hari Kamis. Kalau kita baca ini patut untuk direnungkan. Peran apakah yang kita miliki sebagai gereja dan individu dalam memberitahu orang-orang tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Dan juga pertanyaan pertama di hari Jumat. Mengapa kita membutuhkan Injil? Karena ujung-ujungnya pasti balik kepada Kristus lagi. Jadi tetaplah bersama kami, kita akan simpulkan bersama dan juga memilih aplikasi untuk pekan ini. Untuk Harvest 2025, kita harus sehat. Kenapa? Karena kesehatan, tanpa kita sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu menuai, kita menabur dan menuai. Karena kesehatan adalah tangan kanan penginjilan, baji pembuka jalan untuk membawa pekabaran keselamatan. Kalau kita melihat apa yang hamba Tuhan katakan bahwa panen sudah dimulai. Kenapa? Karena panen sudah matang. Jadi kita sekarang pergi untuk apa? Pergi untuk menuai. Para pekerja harus terlibat. Kita umat-umat Tuhan harus terlibat. Harvest 2025 harus berjalan dengan baik. Dan kita umat-umatnya diminta untuk selalu melakukan setiap saat. Jangan buang-buang waktu. Saya mau katakan, jangan buang-buang waktu. Malam sudah apa? Sudah tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Sekarang waktunya kita diminta untuk bekerja. Lakukan penuaian di 2025. Harvest 2025 harus berjalan dan kita harus terlibat di dalamnya. Tuhan berkati. Bait suci Allah ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk membaca atau mempelajari nubuatan. Bisa juga mereka tidak mengenal siapa Kristus itu sendiri. Makanya Kristus datang ke dunia supaya yang salah pengertian akhirnya dibenarkan, yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Jadi kira-kira kesimpulan dari pelajaran ini, kalau boleh saya arahkan, apa peran kita semua supaya bisa seperti Yohanes Pembaptis, pembawa terang dalam akhir zaman ini? Saya mulai dari Pendeta Sucianto. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita saat ini yaitu adalah Allah yang Maha Kudus. Meskipun ditinggikan ya di tahtanya dan dikeliling oleh makhluk surgawi, yaitu Allah rindu tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan melalui pengorbanan Kristus, ia memulihkan manusia yang jatuh untuk menggantikan tempat yang ditinggalkan Lucifer. Ya, agar mereka dapat berdiri bersamanya di Gunung Sion untuk selamanya. Sehingga bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini ya untuk melihat pelajaran kita saat ini adalah memang ya kita ini sudah hidup di akhir zaman. Jangan lupa ya kan, banyak dosa mengintai kita. Maka kita juga harus menjaga
diri kita supaya tetap setia kepada Tuhan. Itu pentingnya. Menjaga diri kita tetap setia kepada Tuhan, menjaga pemurnian iman kita. Ini penting karena banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana aplikasi daripada Yohanes Pembaptis adalah apa pekerjaan Yohanes Pembaptis? Dia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Menyiapkan jalan itu menegur dosa manusia ya di sana. Jadi Yohanes Pembaptis itu menarik orang, membawa orang untuk dipersiapkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sehingga tugas kita juga sama saat ini, yaitu kita menjadikan semua orang menjadi murid Yesus Kristus, ya kan? Ya, menjadikan semua orang menjadi murid Yesus, yaitu mengabarkan Injil kabaran 3 malaikat kepada banyak orang supaya banyak orang mengenal Yesus Kristus ini, saudara-saudara. Sehingga yang terakhir juga yang perlu saya sampaikan adalah kita harus menyiapkan dunia ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Menyiapkan semua orang-orang di sekitar kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yaitu memiliki iman yang benar dalam Yesus Kristus. Itu yang bisa diperhatikan. Amin. Sepertinya sudah lengkap, tapi kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan dari Pendeta Tulalesi. Silakan. Iya, jadi ini semua adalah tentang Kristus yang sangat luar biasa, yang membasuh dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan menyucikan kita, membersihkan kita, sehingga ketika kita dalam kemuliaannya, melihat kemuliaannya, kita akan diperbaharui, dan kita akan hidup dengan karakter yang baru, dengan karakter yang sudah menjadi manusia baru, yang telah diubahkan, dan kita akan menjadi saksi yang luar biasa bagi dunia ini. Karena dunia ini butuh untuk keteladanan dalam kehidupan di atas dunia ini, sehingga boleh mengenal Allah, dan waktu Tuhan datang, kita dapat diselamatkan. Amin. Semoga kita mengalami pengalaman Yesaya. Yesaya bertemu Tuhan, diubahkan, akhirnya I will go. Amin. Itu, utuslah aku. Amin. Sebagai aplikasi yang bisa kita sambungkan dengan Harvest 2025, apakah di fase 1 atau fase-fase selanjutnya, kira-kira dari sekretaris kependetaan, apa yang bisa dilakukan bagi para pendeta ataupun para umat secara general? Silakan. Jadi kebetulan ini dalam Harvest ini, maka ke seluruh umat-umat Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mari kita gunakan waktu sedikit ini adalah untuk membawa banyak umat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, sehingga semua umat terlibat ya untuk bersaksi bagi Kristus. Semua umat terlibat melayani sesuai dengan talenta karunia yang ada dalam diri mereka ya, dan bergandengan tangan bersama-sama untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan kepada Yesus. Amin. Dari Sekolah Sabat dan pelayanan perorangan. Jadi ketika kita telah diubahkan oleh Kristus, maka Roh yang akan mendorong kita. Tidak ada motivasi lain, hanya kuasa Roh. Karena Kisah 1:8 mengatakan bahwa ketika kita diurapi oleh Roh, maka kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di mana-mana, di seluruh muka bumi ini. Sehingga dengan demikian kita semua terlibat dalam pelayanan. Hanya satu yang syaratnya adalah bertemu dengan Yesus, diampuni, dikuduskan, dan memotivasi kita untuk menginjil. Amin, puji Tuhan. Betul, kita akan tutup bersama dengan doa. Pendeta Sucianto, saya minta kesediaannya. Dan bertepatan dengan yang pendeta sharing tadi, banyak komen-komen di YouTube mengatakan pelajaran ini sangat timely, sangat pas. Karena makin ke akhir zaman, pencobaan makin keras. Harus belajar nubuatan supaya kuat sampai pada akhir. Silakan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang berkemurahan, terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini, oleh karena kami telah mempelajari pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat ini sangat luar biasa. Kiranya pelajarannya boleh kami mengerti Tuhan, bagaimana kerubium itu, bagaimana serafim itu. Sehingga di mana Allah hadir, di mana tahta Allah ada, di sana Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Dan kami menyadari akan segala kekurangan kami, dosa-dosa kami. Sehingga kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Yesus Kristus. Kami membutuhkan karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk mengerti pelajaran ini. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Sehingga biarlah kami semakin hari semakin mempelajari firman Tuhan. Mempelajari nubuatan-nubuatan Alkitab yang akan membawa kami akan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kami akan Tuhan gunakan menjadi alat-Mu Tuhan di dalam membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melalui kehidupan kami sebagai
pelaku firman, menjadi suratan yang hidup, yang boleh dibaca semua orang. Sehingga melalui kehidupan umat-umat Tuhan, melalui kehidupan umat-umatmu, anak-anakmu, banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat daripadanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan seluruh pemirsa dalam kasih dan bimbingan Tuhan, dengan mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman-Nya dan diskusi yang kita saksikan bersama dengan Pendeta Sucianto dan juga Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih untuk waktu dan pelayanannya para pendeta sekalian dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-7. Sekaranglah waktu yang tepat untuk memberikan komen. Silakan berikan pemikiran, perenungan, pendapat maupun pertanyaan yang saudara miliki untuk dituliskan di kolom komen sambil saya akan mengantarkan video ini kepada penutupannya. Setelah mengirimkan komen, boleh juga like video ini, membagikannya ke sosial media, apakah itu grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp jemaat, grup WhatsApp teman-teman ataupun kantor, kalaupun mau dibagikan, dan juga mensubscribe kanal YouTube Gereja Advent Indonesia Barat. Jika ada kerinduan untuk didoakan secara pribadi, mungkin tidak nyaman disampaikan melalui kolom komen, kami mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk menghubungi kami melalui nomor yang di bawah ini. Layanan doa yang pribadi dan juga yang kami doakan akan menguatkan kita di dalam iman kepada Yesus. Dan kami ingin juga rindu menyapa kembali saudara-saudara pekan depan, di mana dalam pelajaran 8 dan juga setelahnya, kita akan belajar bagaimana mempelajari nubuatan ini bisa menjadi lebih hidup. Lebih hidup gambarannya, kiasannya, simbolnya, dan tentunya lebih hidup kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memeliharakan kita selalu. Sampai jumpa kembali.